yaitu YZ Channel dalam episode kali ini. Dan sama-sama mari buka hati kita, siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara subscribe, lalu like video ini dan share video ini jika video ini memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Oke, saya tunggu Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam channel kesayangan kita YZ Channel dalam episode kali ini. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Doa saya Bapak Ibu selalu sehat, selalu kuat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam penjagaan dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita kembali belajar firman Tuhan, untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam episode kali ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, ayo sama-sama kita buka Alkitab kita, buka tab kita, ataupun iPad, ataupun HP kita yang ada Alkitabnya. Dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada episode kali ini. Bapak Ibu, kita sekarang bisa buka dari Alkitab kita di Galatia 5, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat ke-15. Ayat 1 sampai dengan 15. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bersama-sama kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Seperti biasa di ayat pertama kaum pria, lalu ayat kedua kaum wanita, dan ayat terakhir ayat 15 kita baca bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Kita buka Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 15. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Oke, kaum pria dulu ayat pertama. Judulnya dengan perikop itu kemerdekaan Kristen. Ayat pertama 1, 2, 3. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah dengan teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2, kaum wanita. Ayat 3, kaum pria. 1, 2, 3, iya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, kaum wanita. Ayat 5, kaum pria. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6. Ayat 7, kaum pria. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat 8, kaum wanita. Ayat 9, kaum pria. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Ayat 10, kaum wanita. Ayat 11, kaum pria. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberikan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Ayat 12, kaum wanita. Ayat 13, kaum pria. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanlah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14, kaum wanita. Ayat terakhir, ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan,
Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji nama Tuhan Yesus, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap mendengarkan firman Tuhan, tetapi selalu merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, dalam episode kali ini saya akan share firman, saya akan memberitakan firman, kebenaran firman Tuhan dengan tema orang Kristen yang merdeka. Sama-sama boleh katakan, diulang apa Bapak Ibu? Orang Kristen yang merdeka. Haleluya. Puji Tuhan, dalam bulan-bulan Agustus ini kita akan merayakan yaitu kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Jadi dalam bulan Agustus ini saya akan mengangkat tema renungan, mungkin dari saya ataupun nanti mungkin doakan aja Bapak Ibu dari hamba-hamba Tuhan yang lain, akan membahas tentang orang Kristen yang merdeka. Dan dalam episode kali ini saya akan membahas tentang orang Kristen yang merdeka. Nah, sebelum saya bahas Bapak Ibu lebih lanjut lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini, saya mau nanya, arti kata merdeka itu apa Bapak Ibu? Nah, definisi atau etimologi merdeka itu apa? Boleh dijawab Bapak Ibu apa? Ya, ada orang bilang bebas Pak. Betul. Terus apa lagi? Ada yang bilang lepas Pak. Oke, sekarang kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang orang Kristen yang merdeka. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Yang siap katakan saya siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Saya catat Bapak Ibu, arti kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penjajahan, bebas dari aniaya, bahkan bebas dari perhambaan. Dan dalam konteks ini, Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15, di mana Paulus ingin menegaskan, Paulus ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita adalah orang Kristen yang merdeka. Orang Kristen yang sudah mengalami kemerdekaan. Bahasanya adalah orang Kristen yang sudah lepas dari perhambaan, orang Kristen yang sudah lepas dari penjajahan, orang Kristen yang sudah lepas dari kuk perhambaan. Nah, kalau ditanya Pak Pendeta, orang Kristen yang masih dalam perhambaan itu adalah seperti apa Pak? Orang Kristen yang belum merdeka adalah orang Kristen yang masih dihamba, menjadi hamba. Hambanya apa? Hamba dosa, hamba ketidakbenaran. Nah, artinya hidupnya, rohaninya masih dalam ketidakbenaran, ketidakkudusan, masih hidup dalam dosa. Nah, dalam episode kali ini kita akan belajar Bapak Ibu, saya akan share firman Tuhan, ciri-ciri orang Kristen yang sudah merdeka. Dalam episode kali ini kita akan belajar ciri-ciri orang Kristen yang sudah merdeka. Penasaran kan Bapak Ibu? Oke, kita akan belajar. Yang pertama, apa sih ciri-ciri orang yang sudah merdeka? Bapak Ibu bisa buka di ayat yang pertama, ayat 1. Dapat katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama yang saya dapatkan, ciri-ciri orang Kristen yang sudah hidup dalam kemerdekaan, orang Kristen yang sudah mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan, adalah yang pertama, hidupnya dalam komitmen dan keteguhan hati. Sama-sama boleh diulang apa Bapak Ibu? Hidupnya dalam komitmen dan keteguhan hati. Jadi yang pertama kita belajar hari ini Pak, Paulus ingin menjelaskan, Alkitab ingin menjelaskan bahwa orang Kristen yang sudah hidup dalam kemerdekaan adalah orang Kristen yang selalu punya komitmen dalam hatinya. Betul nggak? Orang Kristen yang sudah merdeka adalah orang Kristen yang punya keteguhan hati.
Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Pendeta, keteguhan hati untuk apa? Yang pasti keteguhan hati dan komitmen untuk tidak melakukan dosa. Betul nggak? Iya. Karena kenapa? Karena saya bilang bahwa dia sadar dia sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dia sadar, dia bersyukur karena kasih Tuhan di atas kayu salib menjadikan dia tebusannya, menjadikan hidupnya sebagai manusia yang baru. Makanya dalam kehidupannya, kalau orang yang sudah merdeka, Pak, dia ciri-cirinya akan selalu punya komitmen dan keteguhan hati. Amin. Dalam hidupnya dia selalu berusaha untuk gak melakukan dosa. Berusaha untuk apa? Untuk dia teguh dalam firman Tuhan. Berusaha untuk apa? Komitmen menjaga kekudusan dalam hatinya. Makanya Bapak Ibu bisa lihat orang-orang yang benar-benar Kristen sudah merdeka. Benar-benar loh, yang sudah dimerdekakan, sudah menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yang pertama, dia pasti jaga hidupnya. Minimal dia jaga komitmennya untuk gak melakukan dosa. Amin. Kalau Bapak Ibu misalnya lihat di sekitar kita, lingkungan kita, sekeliling kita, ngelihat orang Kristen masih ada yang suka dosa, masih suka curi, masih suka jinah, masih suka cabul, masih suka berbuat hal yang aneh. Saya mau bilang, Pak, berarti dia belum sepenuhnya merdeka. Amin. Iya. Karena kenapa? Kalau dia sudah tahu kemerdekaan yang Tuhan kasih, dia meresponi baik atas hidupannya kemerdekaan, dia gak mau dosa. Dia gak mau melakukan perbuatan yang menjijikan, tanda kutip, di hadapan Tuhan. Dia gak mau melakukan kenajisan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang Kristen masih melakukan kenajisan di hadapan Tuhan, orang Kristen masih suka melakukan dosa, saya mau bilang orang Kristen itu adalah orang Kristen yang belum benar-benar bertobat. Jadi Bapak Ibu, kita belajar bahwa kalau kita sudah ditebus Tuhan, sudah menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang merdeka, saya mau bilang, Pak, kita punya komitmen untuk gak hidup dalam dosa. Amin. Sama-sama katakan sama saya harus punya komitmen dalam kehidupan saya untuk tidak dosa. Amin. Iya. Saya tahu, Pak, di sekeliling kita, di kehidupan kita, ada iblis yang suka mengkondem kita, suka mengajak, suka mempengaruhi kita. Tapi kalau saya mau bilang, Pak, kalau orang yang sudah menghargai kemerdekaan yang Tuhan kasih, orang yang benar-benar Kristen sudah merdeka, mengalami kemerdekaan, saya mau bilang, sekalipun dunia menawarkan, sekalipun dunia menawarkan hal yang najis, sekalipun dunia menawarkan hal yang tidak baik, saya mau bilang, orang tersebut akan menolak keinginan dosa. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu yang pertama apa, Bapak Ibu? Orang yang merdeka adalah punya komitmen, punya keteguhan hati untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Jadi yang pertama kita belajar apa, Bapak Ibu? Kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan, kita punya komitmen, kita berjuang untuk apa? Teguh dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa sih Pak Pendeta? Apa sih Pak Pendeta ciri orang yang sudah dimerdekakan? Buka ayat 2 sampai dengan ayat keempat. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Sama kita baca 1, 2, 3. Ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Tauratnya. Yang keempat, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Haleluya. Jadi yang kedua yang saya pelajari Bapak Ibu, ciri orang yang sudah merdeka, sudah mengalami kemerdekaan yang Kristus berikan dalam hidupannya. Yang kedua saya pelajari Bapak Ibu, bahwa orang tersebut fokusnya hanya kepada Yesus. Sama-sama katakan, fokusku hanya
kepada Yesus. Amin. Ayat 2 sampai dengan ayat 4 ini, Bapak Ibu bingung mungkin, apa sih itu Pak Pendeta Sungha? Jadi Paulus ingin menegaskan gini, Paulus ingin memberitahukan jemaat di Galatia bahwa bukan Taurat yang menyelamatkan engkau, bukan Taurat yang membuat engkau merdeka. Fokusnya bukan Taurat yang membuat engkau bisa hidup hari ini, tapi Kristus yang membuat engkau bisa merdeka, bisa menjadi umat pilihan Tuhan. Makanya Paulus gunakan yaitu bahasa sunat. Sunat itu adalah tradisi Pak Yahudi, tradisi orang Yahudi, dimana kalau orang yang seperti saya bilang, bahwa orang yang sudah menyunatkan hati, tanda kutip dianggap sudah suci oleh orang Yahudi. Tetapi maknanya di sini Paulus ingin menjelaskan di perjanjian baru bahwa kita bisa hidup kudus, bisa hidup suci, dimerdekakan itu kalau kita fokusnya sama Tuhan, sama Kristus, karena kita bisa diselamatkan. Jadi yang kedua yang saya pelajari, Pak, kalau orang yang sudah merdeka, cirinya yang kedua, fokusnya sama Tuhan Yesus. Amin. Iya, kalau orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, saya percaya, saya yakin Pak, fokusnya hanya tentang Yesus. Betul nggak? Dia nggak akan pernah lagi fokusnya kepada hal yang lain, fokusnya nggak kepada hal duniawi, tetapi keinginan hatinya, keinginan kerinduan hatinya hanya menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya bilang Pak, kalau orang yang sudah merdeka, kemana-mana dia lakukan segala aktivitasnya, dia lakukan segala kegiatannya, dia selalu berpikir, dia selalu berpikir apakah aku menyenangkan hati Tuhan Yesus? Enggak, gitu. Dia melakukan segala sesuatu, dia memutuskan segala sesuatu. Kalau orang yang sudah merdeka Pak, dia akan dalam hatinya? Apakah ini kehendak Tuhan Yesus atau enggak? Betul enggak? Iya. Itu kalau orang Kristen yang sudah merdeka. Tetapi kalau orang Kristen yang hidupnya nggak dalam kemerdekaan, belum sungguh-sungguh dimerdekakan, belum sungguh-sungguh merespon kemerdekaan yang Tuhan berikan, saya mau bilang fokusnya kemana-mana. Dia kerja bukan fokusnya menyenangkan hati Tuhan, tetapi fokusnya untuk menjadi hidup dalam duniawi. Iya. Contoh misalnya, suami gitu kerja, Ucok lah, saya selalu kasih Ucok gitu. Ucok kerja, ketika dia dapat perusahaannya ada tender, misalnya 100 miliar. Nah, kalau orangnya sudah merdeka Pak, sudah benar-benar respon dalam kemerdekaan Kristus yang Tuhan berikan atas hidupnya, maka Ucok mikir, satu, uang 100 juta, 100 miliar ini, tender ini, aku gunakan untuk apa? Bener gak? Gunakan menyenangkan hati Tuhan. Nah, menyenangkan hati Tuhan itu apa misalnya? Fokusnya, aku bisa bantu pelayanan hamba-hamba Tuhan. Aku bisa bantu penginjilan di desa-desa. Aku bisa bantu hamba-hamba Tuhan yang butuh pertolongan. Aku bisa bantu anak-anak sekolah tinggi teologi yang kurang mampu, gak bisa bayar. Betul nggak? Aku pengen membahagiakan istriku, membahagiakan anak-anakku. Betul nggak? Itu kalau orang yang sudah merdeka. Karena fokusnya dapat berkat, dia pikirkan, aku menyenangkan hati Tuhan nggak ya? Gitu. Memuliakan nama Tuhan nggak? Tuhan Yesus seneng nggak dengan aku ngelakuin itu? Benar nggak? Itu orang merdeka. Tapi kalau kebalikannya, kalau orang yang belum meresponi kemerdekaan Kristus secara benar-benar dari hatinya, saya mau bilang Pak, pasti responnya ketika dia dapat 100 juta, 100 miliar,
kemerdekaan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, dia bilang apa? Dia akan memikirkan satu, apa yang aku lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kedua, setelah aku mati kehidupanku, aku ke surga atau enggak? Itu Pak. Jadi kalau orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sudah mengalami kemerdekaan, meresponi kemerdekaan itu, saya mau bilang Pak, fokusnya hanya Tuhan. Fokus kehidupannya Tuhan Yesus. Dia mikirkan tentang sorga, dia mikirkan tentang tentang bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saya kenal, saya sering lihat figur-figur hamba-hamba Tuhan yang benar-benar senior, yang benar-benar takut Tuhan. Dia meresponi kasih Tuhan yang benar-benar dalam hidupannya, keselamatan yang Tuhan berikan atas hidupannya. Saya lihat Pak, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar meresponi kemerdekaan. Saya mau bilang, hidupnya udah gak suka lagi dengan hal duniawi. Hidupnya udah gak suka lagi dengan barang-barang mewah. Hidupnya udah gak suka lagi dengan hal-hal yang dunia tawarkan. Tetapi hidupnya dia suka dengan hal-hal sorga. Dia hidupnya sudah fokus sama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau atas hidupannya, dia lakukan. Amin. Jadi yang kedua, kalau orang Kristen yang sudah merdeka, cirinya fokusnya sama Tuhan, fokusnya sama Yesus. Apakah yang engkau lakukan menyenangkan hati Tuhan Yesus atau enggak? Ujung yang kedua, apakah kita ke surga atau enggak? Itu fokusnya Pak. Yang ketiga, orang yang merdeka, cirinya apa? Ayat kelima. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi yang ketiga yang saya pelajari, orang yang Kristen yang sudah benar-benar merdeka, orang Kristen yang benar-benar meresponi kemerdekaan, bilang Pak, yang ketiga, cirinya dia selalu punya iman dalam kehidupannya. Dia selalu punya harapan dalam kehidupannya. Sekalipun keadaannya mustahil, sekalipun keadaannya no hope, gak ada harapan, tapi dia punya iman. Dia selalu percaya bahwa Tuhan yang dia sembah namanya Yesus bisa menyelamatkan, bisa menyembuhkan, bisa memberkati hidupannya. Amin. Makanya Bapak Ibu, saya mau bilang, kalau orang yang punya iman, hidupnya akan santai. Santai dalam arti apa? Mau ada masalah, mau ada kiri kanan badai, mau ada badai, mau tsunami pun mau menerjang hidupnya, dia santai aja. Dia gak akan panik.
Nah, itu buktinya. Aplikatifnya gitu, Pak. Jadi kalau ada masalah, Bapak Ibu bisa lihat orang yang udah merdeka Kristennya, ke dalam kekristenannya, dia kalau ada badai, masalah, santai bro. Digoncang kanan, digoncang kiri, gitu kan. Dia akan santai. Dia akan mengucap syukur. Bahkan dia bilang apa? Aku percaya Tuhan pasti sembuhkan aku. Aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Gitu. Tapi kalau orang yang nggak benar-benar mengalami kemerdekaan, digoncang sana, digoncang sini, gitu kan? Dia lalu, aduh gimana nih, aduh Tuhan, duit gue segini, aduh keadaan semakin begini, gitu kan? Pokoknya panik. Nah, kalau orang Kristen yang panik, berarti orang Kristen itu belum berharap, nggak hidup dalam iman sama Tuhan. Takut boleh, Pak, takut itu manusiawi, tetapi ketakutan yang nggak boleh. Nah, ketakutan itu menghasilkan apa? Kepanikan. Kalau hasil kepanikan itu menghasilkan apa? Menghasilkan keputusan yang salah. Makanya Bapak Ibu, kalau Alkitab hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, saya mau bilang hidup kita yang ketiga dalam iman sama Tuhan. Artinya berharap dan tinggal sama Tuhan. Makanya saya selalu ngomong, Pak, apalagi dalam masa pandemi corona begini, COVID-19 begini, mungkin Bapak Ibu mengalami susah, mengalami lagi butuh perjuangan. Saya mau bilang, ayo Pak, tinggal dalam Tuhan. Bapak Ibu sering doa, penyembahan, baca firman, di situ ada kekuatan. Suami istri gandengan tangan doa, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Itu yang ketiga, makanya dia punya iman. Iman itu berbicara tentang apa? Dasar dia berharap dan dia tinggal sama Tuhan. Amin. Lalu yang keempat dengan ayat 10. Katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Ayat 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Oke, Bapak Ibu, jadi yang keempat yang saya pelajari, ciri orang Kristen yang sudah mengalami kemerdekaan, sudah dimerdekakan Tuhan, sudah benar-benar meresponi kemerdekaan itu. Yang keempat adalah hidupnya selalu menyatakan kebenaran. Sama-sama katakan, hidup saya harus menyatakan kebenaran. Di ayat 10 itu menjadi penekanannya, Pak. Pendirian, artinya pendirian itu berbicara tentang kebenaran. Banyak, saya mau bilang hari ini orang Kristen, maaf, saya ngomong maaf, 1000 maaf, apa? Suka, susah menyatakan kebenaran. Dia tahu, Pak, itu salah. Dia tahu itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tahu itu melanggar firman Tuhan, tetapi dia masih melakukan itu. Banyak orang Kristen hari-hari ini gak melakukan kebenaran. Dia tahu itu gak benar, tapi dia menyatakan bahwa itu benar. Makanya saya bilang dia tidak melakukan kebenaran. Nah, yang keempat, kalau kita sudah dimerdekakan Kristus dalam kehidupan kita, kita benar-benar meresponi kemerdekaan yang Kristus berikan. Saya mau bilang, Pak, yang keempat, kita pasti dalam kehidupan kita, aktivitas kita akan selalu menyatakan kebenaran. Amin. Seperti yang tadi saya bilang, iblis selalu menawarkan pilihan untuk kita tidak menyatakan kebenaran. Iblis suka menggoyangkan pendirian kita. Hari ini kita sudah bilang, Tuhan, aku mau hidup kudus, aku gak mau korupsi. Tetapi ketika kita masuk kantor gitu kan, kerja, lewat teman kita, iblis kadang suka goyangin kita dengan pendirian kita. Untuk apa? Kita gak melakukan kebenaran. Akhirnya apa? Kita korupsi gitu. Tapi kalau orang Kristen yang sudah merdeka, sudah mengalami dan meresponi kemerdekaan yang Tuhan berikan secara sungguh-sungguh, saya mau bilang, Pak, apapun kenyataannya, apapun hasilnya, apapun goncangannya, apapun tawarannya, dia bilang apa? Kalau benar, dia katakan benar.
tidak, dia katakan tidak. Amin. Alkitab bilang apa? Kalau hitam bilang hitam, putih bilang putih. Kalau abu-abu selebihnya berasal dari siapa? Setan. Artinya Pak, kalau Bapak Ibu sekarang pilihan, kita mau hidup menyatakan kebenaran, gitu kan? Atau kita kompromi dengan dosa. Tapi saya percaya, kalau dia sudah mengalami Kristus atas hidupannya, dia sudah mengalami kemerdekaan yang Kristus berikan, dia menghargai kemerdekaan yang Kristus berikan atas hidupannya. Saya mau bilang, dia nggak akan pernah melakukan dosa. Dia nggak akan pernah menyatakan ketidakbenaran atas hidupannya. Tetapi dia selalu tegas akan menyatakan kebenaran. Amin. Saya punya teman Pak banyak. Di saat teman-teman sekeliling saya, teman-teman saya gitu kan, nawarin hal-hal dosa, saya lihat bagaimana dia meresponi kasih Tuhan. Dia hidup dalam kemerdekaan. Dia dengan tegas, gue gak mau ngikutin begitu, karena itu dosa. Itu gak benar. Nah, yang Tuhan mau gitu Pak, sebagai kita sebagai orang Kristen. Kalau kita sudah Tuhan tebus, sudah kita mengalami kemerdekaan, kita harus responi kemerdekaan itu dengan ciri-ciri apa? Yang keempat, kita menyatakan kebenaran. Bilang iya kalau itu benar, bilang tidak jika itu tidak benar. Amin. Jadi yang keempat Bapak Ibu apa? Menyatakan kebenaran. Oke, yang terakhir, yang kelima, apa cirinya orang yang merdeka? Saya pelajari ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 13 sampai dengan 14. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang yang lain oleh kasih. Ayat 14, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi yang terakhir, yang kelima, saya mau bilang Pak, kalau orang Kristen yang sudah dimerdekakan Tuhan, sudah meresponi kemerdekaan yang Kristus berikan atas hidupannya, dia hidup dalam kasih. Sama-sama katakan, saya harus hidup dalam kasih. Amin. Iya, saya percaya Pak, kalau orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan, pasti dia hidupnya mengucap syukur atas kasih Tuhan di atas kayu salib yang tercurah, tertumpah buat kita semua. Nah, karena dia sudah menghargai dan sudah mengucap syukur, saya percaya Pak, yang terakhir, hidupnya pasti mengasihi sesama. Hidupnya pasti menyayangi sekitarnya. Amin. Pasti dia nggak akan benci sama sekitarnya. Dia nggak akan dia nggak akan pernah punya rasa ingin musuhan sama sekitarnya. Itu kalau orang yang sudah merdeka. Makanya kalau orang yang belum dimerdekakan, saya mau bilang dalam hidupannya pasti selalu ada rasa benci, selalu ada rasa dengki, selalu rasa ada ingin menyakiti orang. Betul nggak ini? Tapi kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan, kemerdekaan Kristus hidup dalam kehidupan kita, saya mau bilang hidup kita pasti akan mengasihi orang lain. Betul nggak? Contohnya apa Pak? Seperti apa misalnya? Kita akan tolong orang lain tanpa minta pamrih. Kita akan bantu orang lain tanpa adanya imbalan. Kita akan doain orang itu kalau orang itu butuh pertolongan. Amin. Iya. Tapi kalau orang nggak hidup dalam kemerdekaan atas hidupannya, saya mau bilang hidupnya selalu benci sama orang. Saya sama teman-teman saya, senior saya, hamba Tuhan lain, kadang suka Tuhan percayakan pelayanan pelepasan. Kadang Tuhan percayakan ada jemaat konseling sama kami gitu. Rata-rata Pak, saya mau bilang Pak, Bu, dimanapun Bapak Ibu jemaat berada menyaksikan video ini, orang yang punya kekesalan hati, orang yang punya akar kepahitan, orang yang punya kebencian sama orang lain, dia belum merdeka.
belum mengalami kemerdekaan. Lalu bagaimana Pak Pendeta melayaninya? Ya kami sebagai hamba Tuhan harus melayani apa? Memberitakan firman Tuhan tentang kemerdekaan Kristus itu dulu. Ketika sudah, ajak dia untuk hidup dalam kemerdekaan. Habis itu baru kita doakan doa kemerdekaan Kristus atas hidupnya. Ketika dia sudah kita doakan, oh Pak, banyak saya lihat orang manifestasi, dia muntah-muntah, dia mungkin ada teman rekan-rekan saya yang manifestasi kuasa kegelapan. Nah, kalau Bapak Ibu punya hati, makanya dari situ saya mau bilang, kalau Bapak Ibu punya hati yang buruk, punya hati yang masih menyakiti orang, masih hati yang benci sama orang, saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, tegas Pak. Mulai hari ini Bapak Ibu masuk kamar, minta Tuhan lepaskan itu. Karena kenapa? Saya mau bilang, kalau engkau masih benci sama orang, masih akar pahit sama orang, berarti hidupmu belum dimerdekakan. Artinya engkau belum sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan. Amin. Jadi hari ini kita belajar apa Bapak Ibu? Orang yang ciri-cirinya merdeka, yang pertama hidupnya selalu komitmen dan punya keteguhan hati. Yang kedua, orang yang merdeka fokusnya, hidupnya hanya fokus pada Kristus. Fokusnya hanya pada Yesus. Lalu yang ketiga, orang yang merdeka hidupnya dalam iman. Dalam iman artinya apa Pak? Hidupnya selalu berlindung, berharap, tinggal dalam Tuhan. Lalu yang keempat, orang yang sudah merdeka ditandai dengan kehidupannya selalu menyatakan kebenaran. Kalau dia bilang salah, itu salah. Kalau dia bilang itu benar, itu benar. Nggak ada kompromi dengan dosa. Dan yang terakhir, kalau orang yang sudah mengalami kemerdekaan Kristus, saya mau bilang hidupnya dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Doa saya Bapak Ibu, kita agar selalu jadi orang Kristen yang dimerdekakan Tuhan dan selalu benar-benar mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan atas hidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan itu pada episode kali ini, dan sama-sama kita akan berdoa syafaat dan juga doa penutup dalam episode kali ini. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan video ini, bila Bapak Ibu punya masalah, taruh tangan kananmu di dada. Bila engkau punya sakit kelemahan tubuh, boleh taruh tangan kananmu di dada, dan sama-sama kita ambil sikap hati kita, kita teduhkan hati kita, bahkan kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Oke Bapak Ibu, kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang sangat mengasihi kami bersyukur akan setiap kasih dan kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami Bapa, di mana pada episode kali ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan isi hati-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Pada episode kali ini kami akan berdoa buat umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka menyaksikan video ini, merasa ada masalah dalam hidupannya, merasa ada pergumulan dalam hidupannya. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang mereka alami, hamba tidak tahu apa yang mereka gumulkan hari-hari ini Tuhan, tetapi hamba percaya Engkau Tuhan kenal isi hati mereka, Engkau Tuhan kenal kerinduan mereka. Maka hamba sebagai hamba-Mu berdoa buat mereka, siapa saja yang menaruh tangan kanannya di dada yang mempunyai masalah Tuhan, aku doa dalam nama Tuhan Yesus, angkat setiap masalah hidupan mereka, angkat setiap kelemahan tubuh mereka, angkat setiap pergumulan mereka Tuhan. Gantikan dengan sukacita, damai sejahtera, shalom Allah mengalir atas kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan Yesus, berikan mereka jalan keluar, bahkan berikan mereka hikmat dari surga agar menentukan keputusan yang tepat, yang menyenangkan, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan aku juga berdoa buat umat Tuhan, jemaat Tuhan yang menaruh tangan kanannya di dada yang mempunyai sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Hamba percaya Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh kami. Maka aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, angkat setiap kelemahan tubuh mereka, angkat setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Aku berdoa gantikan tubuh mereka dengan tubuh organ yang baru, kesembuhan, kesehatan dari surga. Aku berdoa agar mereka sehat sempurna, sembuh. Nyatakan kuasa-Mu
Nyatakan mujizat belas kasihan-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa syafaat buat bangsa negara yang kami kasih, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini, pemerintahannya dari atas sampai terbawah, dari presiden sampai ketua RT RW. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, kebijaksanaan. Pimpin mereka agar mereka bisa yaitu memberikan keputusan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Aku berdoa Tuhan Yesus buat persatuan bangsa ini. Jagai, lindungi bangsa ini tetap satu hati, tetap Pancasilais, nasionalis Tuhan. Kami tolak segala perpecahan, kami tolak teroris apapun bentuknya, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan aku berdoa agar shalom Allah, damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa ini. Maka kami berdoa sembuhkan bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini yaitu bisa bebas dari virus corona. Siapa saja yang menangani virus corona, Tuhan berikan kekuatan ekstra kesehatan. Bahkan siapa saja yang terkena virus corona, aku berdoa agar yaitu kesembuhan mujizat Allah mengalir atas kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkati siapa saja yang menemukan vaksinnya, penelitiannya agar bisa menemukan vaksin antibiotik yang berasal daripada Engkau, agar bisa menyembuhkan orang-orang sakit corona. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi aku berdoa, serahkan siapa saja yang menyaksikan video ini, diberkati Tuhan dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sayangi mereka, lindungi mereka Tuhan, berikan mereka kemenangan lepas demi kemenangan. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah setiap doa kami dan setiap kerinduan kami landaskan hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang bersyukur buat kebaikan Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita telah sama-sama berdoa syafaat, kita berdoa pada episode kali ini. Saya sebagai hamba Tuhan selalu mengingatkan Bapak Ibu, yang pertama, tetap semangat, tetap sukacita sama atas kehidupan kita. Yang kedua, percaya, taruh, andalkan hidupmu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Dia Tuhan sanggup menolong kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya di channel ini, yang terus akan memberkati Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.